Kata-kata Inha tentu saja tidak membuat Heju terkejut. Heju hanya diam saat Inha mulai mengoceh tentang suaminya. Namun situasi berubah ketika Inha mendengar Heju yang mulai berbicara. Meski semua yang dikatakan Inha tentang Saon terkesan mencurigakan, Heju tetap mempercayai suaminya. Menurutnya, semua orang punya rahasia termasuk dirinya. Heju mengakui bahwa selama ini ia pernah menipu Saon dengan pura-pura tidak bisa berbicara. Saat mendengar suara Heju untuk pertama kalinya, Inha terlihat sangat terkejut dan mengatakan jika suara adik tirinya itu sangat begitu cantik. Inha kemudian menyatakan bahwa mungkin memang ada seseorang yang sejak awal ingin menggagalkan pernikahannya dengan Saon. Mereka berdua pun menjadi semakin penasaran mengenai siapa sebenarnya sosok dari Saon dan apakah nama itu benar-benar nama aslinya. Sementara itu, Saon yang kini berada di rumah Pak Jung terlihat pingsan setelah terkena ledakan dari dalam rumah. Di sisi lain, Heju merasa sangat khawatir karena hingga saat ini Saon belum juga pulang. Ia sudah mencoba melapor ke polisi, tetapi laporan kehilangan baru bisa diterima setelah 24 jam. Karena putus asa, Heju pergi ke rumah mertuanya di tengah malam. Harapannya satu-satunya sekarang adalah ayah dan ibu Saon. Ia berharap mereka mau bertindak untuk mencari tahu di mana keberadaan Saon. Kali ini Heju tidak lagi menutupi bahwa ia sebenarnya bisa berbicara. Ia bahkan meluapkan kekesalannya kepada kedua mertuanya, mengungkapkan bahwa selama 3 tahun menjadi istri Saon, baru kali ini ia tahu bahwa Saon bukan anak kandung dari keluarga Baek. Namun Kyujin justru berkata bahwa Heju tidak pantas bertanya apapun kepada mereka. Menurutnya Heju bukan istri asli Baek Saon melainkan ia hanyalah pengganti. Heju heran mengapa ada orang tua seperti mereka. Bukankah selama ini Saon telah membuat mereka bangga dan menjadi andalan keluarga? Meski kecewa, Heju memutuskan untuk mengesampingkan masalah tersebut. Ia menegaskan bahwa kedatangannya ke rumah ini hanya untuk meminta mereka mencari tahu di mana keberadaan Saon. Saat hendak pulang, Heju dicegat oleh salah satu pengawal keluarga Baek. Pengawal itu memberitahu bahwa dulu Saon seperti anak kecil yang tersesat ketika pertama kali datang ke rumah tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa mungkin Saon tidak ingat bahwa ia pernah menderita heterokromia atau kondisi warna mata yang berbeda. Setelah menjalani operasi, Saon tidak lagi menunjukkan tanda-tanda itu. Pengawal itu merasa kasihan dengan Saon kecil dan selalu mengkhawatirkannya. Mendengar cerita itu, Heju mulai menyadari bahwa penculik asli dan Baek Saon tampaknya memiliki hubungan satu sama lain di masa lalu. Akhirnya Heju mendapatkan informasi dari Sang-woo bahwa Saon suaminya sedang berada di sebuah rumah sakit dan akan menjalani operasi. Ternyata di malam itu sebelum Saon sampai ke toko pancing milik Pak Jung, Sang-woo lebih dulu datang untuk menanyakan keberadaan anak-anak panti yang hilang. Namun Pak Jung menolak untuk memberikan informasi apapun dengan menunjukkan ekspresi ketakutan. Saat Sang-woo berniat pulang, ia melihat mobil Saon dan memutuskan untuk mengikutinya. Setibanya di toko pancing, ia mendapati tempat itu sudah terbakar dengan Saon dan Pak Jung di dalamnya. Awalnya Sang-woo tidak tahu apa-apa tentang hubungan antara Heju dan juga Saon. Namun karena ponsel Saon terus berdering dengan nama Heju yang tertera di layar, ia akhirnya mengetahui hubungan mereka. Heju meminta maaf kepada Sang-woo atas banyak hal yang ia sembunyikan, tetapi ia merasa jika hal itu terjadi karena tidak ada pilihan lain. Setelah operasi, Saon dipindahkan ke kamar pribadi. Heju menangis karena yakin suaminya saat ini merasa ketakutan dan kesepian. Ia teringat bagaimana Saon selalu ada untuknya saat ia merasa takut, sakit atau sendiri. Kini giliran Heju yang berjanji akan melindungi suaminya. Di tempat lain, seorang rekan penculik ditegur oleh sosok bernama Master mengenai kebakaran yang menimpa Saon. Si Master memperingatkan untuk tidak bertindak tanpa instruksinya. Jika penculik itu melakukannya lagi, maka ia akan menghadapi masalah. Di rumah sakit, Saon bermimpi tentang masa kecilnya ketika ia dirawat oleh Pak Jung. Dalam mimpinya, ia mengingat suatu malam di mana ia melihat seorang kakek menenggelamkan seorang anak kecil seusianya. Meskipun Pak Jung pernah memperingatkannya untuk tidak keluar malam, Saon tetap keluar karena mendengar seseorang meminta tolong. Kakek itu kemudian menghampiri Saon dan berkata bahwa ia kini bebas memilih posisi cucunya. Dan itulah alasan Saon kecil tidak pernah memiliki nama. Saon terbangun dan mendapati istrinya berada di sampingnya. Heju segera mencari dokter dan bertemu Sang-woo yang datang untuk menjenguk Saon.
Sang-woo mengungkapkan bahwa ia sengaja membawa Saon ke rumah sakit milik ayahnya agar keberadaan Saon tidak diketahui oleh orang lain. Saon bertanya tentang kondisi Pak Jung, dan Sang-woo membawanya ke ruangan lain di mana Pak Jung masih belum sadarkan diri. Saon menyebut Pak Jung sebagai saksi kunci atas kasus anak-anak panti yang hilang dan meminta Sang-woo untuk melindunginya. Sang-woo kemudian bertanya mengapa Saon selama ini menyembunyikan Hae-ju. Saon menjelaskan bahwa ia ingin melindungi istrinya dari gosip orang-orang, terutama karena ia yakin Hae-ju sekarang dalam bahaya. Saon juga percaya bahwa ancaman terhadap Hae-ju berasal dari pelaku yang sama. Sebelum tak sadarkan diri, Pak Jung sempat meninggalkan pesan kepadanya bahwa pelaku tersebut masih hidup. Setelah itu Saon mencoba menghubungi Hae-ju, tetapi terhenti saat membaca pesan-pesan yang dikirimkan istrinya malam sebelumnya. Pesan itu penuh kekhawatiran karena Saon yang terlambat pulang. Sementara itu, Hae-ju yang telah kembali ke rumah membongkar kamar Saon untuk mencari ponsel milik si penculik di mana ia berniat memberikan ponsel itu ke kantor polisi. Sementara itu di lain tempat keluarga Baek terlihat sedang melakukan syuting untuk kampanye pemilihan presiden. Awalnya ayah Saon Baek Uyong berjanji akan syuting bersama Saon putranya, namun ternyata Saon tidak kunjung datang. Karena itu ia lalu mengundang orang lain yang ternyata adalah In-ha di mana pada saat itu ia secara terang-terangan memanggil In-ha dengan sebutan sebagai menantunya. Sementara itu Hae-ju terlihat sudah sampai di kantor polisi. Akan tetapi sebelum ia masuk tiba-tiba ia dicegat oleh kedatangan Saon yang memintanya untuk berhenti. Hae-ju yang melihat hal itu tampak begitu terkejut mengingat Saon yang masih belum pulih dan mengapa Saon bisa tahu kemana ia pergi. Saon lalu menarik tangan Hae-ju dan bertanya apa yang sedang dilakukannya di sini sambil membawa ponsel milik si penculik, serta menanyakan alasan dibalik semua tindakannya. Namun Hae-ju menolak untuk menjawab dan berkata bahwa kebohongan Saon lebih sadis daripada dirinya. Ia juga mengetahui jika Saon bukanlah Baek Saon yang asli, dan selama ini, ia tidak tahu apapun mengenai hal tersebut. Kali ini ia meminta satu hal kepada Saon di mana ia ingin melindungi Saon agar Saon tidak menderita lagi dengan segala aksi teror yang terjadi kepadanya. Saon berkata bahwa dirinya yang egois, karena seharusnya ia melepaskan Hae-ju, namun justru terus menahannya untuk tetap berada di sisinya meskipun hal itu dapat membahayakan Hae-ju. Namun, terlepas dari semua itu, Saon mengungkapkan bahwa kehadiran Hae-ju dalam hidupnya adalah alasan yang membuatnya mampu bertahan dan menjadikan hidupnya terasa begitu berarti. Saon kemudian bertanya kepada Hae-ju, apakah tidak menjadi masalah jika dirinya bukanlah Baek Saon yang selama ini dikenal oleh Hae-ju. Hae-ju menjawab bahwa jika Saon bisa menerima dirinya yang awalnya tidak mampu bicara dan bahkan sempat menipunya, mengapa ia tidak bisa menerima Saon? Meski bukan Saon yang asli, siapapun Baek Saon, Hae-ju mengatakan jika ia akan tetap mencintainya. Sementara itu, di lokasi syuting In-ha yang berperan sebagai istri Saon terlihat bersenang-senang, hingga membuat ibu Saon bingung dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. In-ha lalu bertanya kepada mertuanya mengapa wajah Baek Saon berbeda dengan kedua orang tuanya. Di sana Uyong sambil bercanda mengatakan bahwa saat muda, dirinya juga sangat tampan seperti Saon sekarang. Para media yang meliput justru semakin penasaran, terutama mengapa selama 3 tahun pernikahannya In-ha tidak pernah muncul di hadapan publik. In-ha hanya mengatakan bahwa Baek Saon yang ia kenal sebelum menikah dan setelah menikah adalah sosok yang berbeda. Suasana pun menjadi canggung karena pernyataan In-ha, hingga akhirnya sebuah paket tiba. Ayah Saon mengira itu adalah abalon bahan utama masakan hari itu, namun ternyata isinya adalah ikan-ikan yang sudah mati. Hal itu membuat ibu Saon segera mengambil mobil dan berusaha mengejar si pengirim paket tersebut. Entah kenapa ia yakin pengirimnya itu adalah putra kandungnya yang asli. Di sisi lain, Yuri merasa khawatir dengan Sang-woo setelah mendapat kabar bahwa Sang-woo mengalami luka bakar meskipun tergolong ringan. Saat Yuri bertanya apa yang terjadi, Sang-woo belum mau menjelaskan karena hal itu menyangkut dengan privasi seseorang. Yuri kemudian bertanya apakah kasus hilangnya anak panti asuhan masih harus diselidiki. Ternyata atasannya menekannya untuk berhenti dan tidak menayangkannya. Ada seseorang yang tampaknya mencoba untuk menutup-nutupi kasus tersebut. Sementara itu, Hae-ju membawa Saon kembali ke rumah sakit. Saon memintanya untuk tetap di sisinya hingga ia tertidur. Di sana Hae-ju bertanya bagaimana Saon bisa menemukannya. Ternyata, setelah insiden di gunung, Saon selalu khawatir pada Hae-ju hingga ia terus memantau lokasi melalui ponsel Hae-ju.
Saon kemudian berpesan kepada Heju bahwa jika suatu hari ia menghilang lagi, ia berharap Heju tidak mencarinya karena ia yang akan mencari Heju. Saon sebenarnya sudah mengetahui siapa pelaku yang mengincarnya. Pelaku itu menginginkan nama dan posisi Baek Saon saat ini. Oleh karena itu, Saon berencana melepaskan nama Baek Saon dan memulai hidup baru bersama Heju. Saat itu, Heju tertidur di pelukan Saon, sementara Saon mendapat kabar bahwa Pak Jung sudah siuman dan sedang mencarinya. Pak Jung meminta maaf kepada Saon karena merasa seharusnya ia tidak membiarkan anak sialan itu hidup. Setelah kakek Saon membunuh anak yang ternyata adalah Baek Saon yang asli dan mengira anak itu sudah mati. Ternyata anak tersebut diselamatkan dan dirawat oleh Pak Jung. Pada waktu itu, anak tersebut kehilangan ingatannya. Saon kemudian bertanya di mana tas hitam yang pernah diurus oleh Pak Jung. Ia membutuhkan tas tersebut untuk membongkar kejahatan kakeknya. Sementara itu, ibu Saon Sim Kyun Jin yang terlihat tiba di sebuah rumah yang di dalamnya terdapat foto-foto dari keluarga Baek. Tak lama setelah itu, muncullah sosok penculik asli yang tersenyum saat melihat sang ibu yang datang ke rumahnya. Sementara itu di rumah sakit, Heju bertemu dengan Sang-woo untuk meminta maaf sekaligus mengucapkan terima kasih atas bantuannya kepada Saon. Heju kemudian bertanya bagaimana Sang-woo bisa mengetahui bahwa sebenarnya ia mampu berbicara. Ternyata dahulu pengurus panti pernah bercerita bahwa ia mendengar Heju menyanyikan lagu Nina Bobo untuk seorang bayi di sana. Sang-woo menjelaskan bahwa terkait masalah Saon, Heju tidak perlu meminta maaf kepadanya. Sebaliknya, Heju harus tahu bahwa selama ini Saon bukan menyembunyikannya melainkan melindunginya. Heju pun baru menyadari bahwa saat acara dengan Duta Besar Inggris, Saon pernah berkata bahwa istrinya adalah kelemahannya. Ia tidak ingin istrinya mengalami serangan seperti yang ia alami. Heju kemudian membantu Saon merapikan dasi sebelum acara peringatan Hari Iklim dan Lingkungan. Heju merasa tidak sabar untuk bekerja berdampingan bersama Saon. Dalam acara tersebut, Saon tampil dengan maksimal seperti biasa, sementara Heju tidak kalah memukau sebagai juru bahasa isyarat yang baru. Penampilannya membuat banyak orang bangga, termasuk ayahnya yang bangga pada Heju dan juga Saon sebagai menantunya. Setelah acara selesai, Saon bergegas pergi ke suatu tempat. Sebelumnya, ia menghubungi seorang teman jurnalisnya Hyuk Jin. Dari Hyuk Jin, Saon mengetahui bahwa dalam kasus hilangnya anak-anak di panti, ada seorang anak yang memiliki saudara kembar. Jika mereka bisa menemukan saudara kembar yang masih hidup, mereka dapat menemukan saksi penting untuk mengungkapkan kasus tersebut. Saon lalu menitipkan Heju kepada Do Jae yang akan mengantarkan Heju kembali ke kantor. Sementara itu, berdasarkan informasi dari Pak Jung, Saon pergi ke sebuah gunung bernama Sinjok tempat makam anak-anak panti yang menghilang. Pak Jung siap menerima segala konsekuensi atas perbuatannya, menganggap hal ini sebagai hukumannya. Di gunung tersebut, Saon melihat gundukan-gundukan tanah menyerupai kuburan. Pada saat yang sama Saon menerima kabar dari Hyuk Jin bahwa ia telah menemukan saudara kembar dari anak yang salah satunya menghilang. Ternyata saudara kembar itu adalah Park Do Jae. Saon terkejut dan segera mencoba menghubunginya tetapi Do Jae tidak mau mengangkat telepon darinya. Di kursi belakang mobil Do Jae, terlihat Heju sudah dibuat pingsan. Di momen itu Heju sempat bermimpi tentang menjalani kehidupan bahagia bersama Saon seperti pasangan suami istri pada umumnya, mulai dari bangun tidur bersama, bertengkar kecil, bercanda, dan tertawa bersama. Namun mengapa kebahagiaan sederhana seperti itu terasa begitu sulit mereka raih, padahal mereka hanya saling mencintai, saling bergantung, dan ingin bersama selamanya. Pada saat itu Heju dibawa pergi oleh Do Jae yang kemudian membawanya bertemu secara langsung dengan si penculik yang asli. Di sana si penculik itu pertama kali bertemu dengan seseorang yang disebutnya sebagai Master, rekan yang selama ini bekerja sama dengannya dalam melancarkan aksi teror terhadap Saon dan Heju. Do Jae yang seharusnya menjadi orang kepercayaan Saon justru mengkhianati Saon, di mana ia dengan sengaja merancang rencana untuk mengancam Saon dan Heju termasuk mengungkap lokasi panti jompo tempat ayah Heju berada. Namun pada saat itu Do Jae yang merasa dibohongi oleh si penculik terlihat berniat untuk menghajar si penculik itu, karena ia terus saja melakukan aksi tanpa arahan darinya. Diketahui sebelum toko milik Pak Jung terbakar, ternyata Do Jae sudah mendengar kabar bahwa si penculik sebenarnya itu adalah Baek Saon yang asli. Pak Jung mencoba mencegah ahli waris keluarga Baek itu untuk tidak bertindak gegabah dan jangan menyerang Saon, karena Saon sendiri tidak bersalah.
Justru kakek dan orang tuanya yang bertanggung jawab atas rencana pembunuh dan pembuangannya ketika ia masih kecil, dan Saon yang dianggap anak oleh keluarganya itu hanya berperan sebagai penggantinya. Namun si penculik itu berpendapat bahwa kesalahan Saon jauh lebih besar di mana selama bertahun-tahun Saon tanpa rasa bersalah menjalani hidup dengan menggunakan nama yang bukan miliknya. Akhirnya Do-jae pun menyadari bahwa si penculik itu adalah Baek Saon yang asli. Do-jae yang merasa dikhianati, ia pun langsung menyerangnya. Akan tetapi karena si penculik yang memiliki kemampuan bela diri tingkat tinggi, ia pun berhasil mengalahkan Do-jae hingga membuatnya babak belur. Sementara itu, Saon menerima pesan dari nomor tak dikenal yang memintanya untuk datang ke sebuah alamat. Lokasi tersebut ternyata adalah tempat masa kecilnya sebelum dijemput oleh keluarga Baek. Setibanya di sana, Saon melihat sebuah tas hitam yang berada di atas perahu. Dengan panik ia segera membukanya khawatir jika tas itu berisi Haeju. Namun setelah dibuka ternyata tas tersebut berisi Do-jae yang pada saat itu sedang kesakitan dan masih hidup. Saat Saon sedang menolongnya, si penculik itu muncul dengan mobil milik Do-jae di mana Haeju juga berada di dalamnya. Saat Haeju tersadar dari pingsannya, ia langsung menyerang penculik tersebut yang menyebabkan mobil yang mereka naiki menabrak bebatuan. Haeju segera keluar dari mobil dan berlari menemui Saon. Setelah memastikan keadaan masing-masing, Saon lalu mencengkeram penculik itu dan menuntut penjelasan tentang apa yang diinginkannya. Si penculik itu menjawab bahwa jika identitasnya sebagai Baek Saon diakui, maka Saon harus menyerahkan segalanya termasuk Haeju di mana ia ingin menjadikan Haeju sebagai istrinya. Pertarungan pun terjadi antara Saon dan si penculik itu. Penculik tersebut mengeluarkan pisau dan hampir berhasil melukai Saon. Di mana Do-jae yang melihat hal itu segera datang untuk membantu, akan tetapi sayangnya pisau itu justru mengenai dirinya. Si penculik itu segera melarikan diri, sementara Do-jae yang terluka parah menyuruh Saon untuk mengejarnya. Namun Saon memilih menekan luka Do-jae untuk menghentikan pendarahannya. Dalam keadaan sekarat, Do-jae meminta maaf karena telah bersekongkol dengan penculik itu. Ia mengaku melakukannya karena percaya bahwa juru bicara kepresidenan adalah Baek Saon yang asli. Do-jae menyimpan dendam terhadap keluarga Baek karena mereka telah membunuh saudara kembarnya. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya lah yang mendorong Haeju jatuh dari ke jurang karena ia tahu Saon menyukai Haeju. Do-jae ingin Saon merasakan kehilangan seseorang yang dicintainya. Namun ia sadar bahwa tindakannya telah salah dan seharusnya tidak melibatkan Saon. Di mana setelah mengatakan hal itu Do-jae pun tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi, di tengah hujan deras. Saon berdiri memandangi tempat yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Segalanya dimulai dari tempat ini. Saon menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Haeju. Ia merasa, jika saja ia tidak menyerahkan Haeju kepada Do-jae semua ini tidak akan terjadi. Namun Haeju meyakinkan Saon agar tidak menyalahkan dirinya sendiri. Sementara itu, si penculik terlihat sedang mengobati luka-lukanya. Ia teringat pertemuannya dengan ibunya pada hari itu. Melihatnya, ibunya langsung menangis, bukan karena mengasihaninya, tetapi karena merasa kasihan pada dirinya sendiri, karena dulu ia percaya pada Baek Jang-ho bahwa putra kandungnya telah mati. Penculik itu kemudian berkata bahwa ibunya berbohong, karena keluarga Baek memang ingin menyingkirkannya. Jika ia kembali ke rumah dulu, ia pasti akan kembali dibunuh. Tiba-tiba, pengawal datang dan berusaha menangkap penculik itu dengan alat setrum. Namun alih-alih mengenai penculik, alat itu malah mengenai Kyun Jin yang langsung pingsan. Sementara si penculik kembali berhasil melarikan diri. Kyun Jin terbangun di rumahnya, masih berharap putra kandungnya kembali bersama mereka. Namun Baek Uyong tidak mengizinkannya, karena tidak mungkin memberitahukan orang lain bahwa penculik itu adalah anak kandung mereka. Menurut Uyong, seharusnya anak itu sudah mati. Kehidupan mereka telah menjadi seperti neraka akibat kemunculan penculik itu. Ia dianggap sebagai monster yang tercipta karena keegoisan keluarga mereka. Kyun Jin heran sebagai seorang ayah, Baek Uyong bisa berkata seperti itu. Padahal putra mereka sangat mirip dengannya. Kini, Baek Saon, sebagai pengganti, malah mirip dengan Baek Jang-ho ayah Baek Uyong yang sukses dan disegani banyak orang. Baek Saon yang sekarang dengan cepat meraih kesuksesan, jauh lebih cepat daripada Baek Uyong, dan ia pun balik mengejek dengan mengatakan bahwa Uyong sebenarnya tidak ada artinya tanpa memanfaatkan keberhasilan Saon. Singkatnya, salah satu komplotan pengancam juru bicara kepresidenan telah ditangkap dan dibawa ke rumah sakit dengan luka serius.
Polisi juga membongkar rumah Park Do-jae untuk mencari bukti lain, serta mencari keberadaan rumah si penculik yang masih belum diketahui. Saon kemudian mengunjungi Do-jae di rumah sakit. Menurut polisi, Do-jae enggan memberikan informasi dan memilih untuk diam. Saon berpikir, mungkin Do-jae malu karena telah salah orang. Ia memahami bahwa Do-jae ingin balas dendam pada Baeksaon yang asli, akan tetapi karena Do-jae sudah melibatkan Haeju, itu menjadi masalah lain. Do-jae akan menerima hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Do-jae kemudian berkata bahwa seharusnya ia merasa malu karena hidup dengan menggunakan nama orang lain. Saon mengakui hal itu dan mengatakan bahwa setiap orang akan mendapat hukuman atas perbuatannya. Do-jae kemudian bertanya apakah Saon pernah mencurigainya. Ia mengaku selama ini takut jika Saon mengetahui tujuannya yang sebenarnya. Saon hanya menjawab bahwa ia mempercayai Do-jae, dan meskipun terlambat, ia ingin Do-jae kali ini mempercayainya. Sementara itu, polisi mulai membongkar makam-makam anak panti yang menghilang. Mereka kesulitan mengidentifikasinya karena hanya barang-barang pribadi mereka yang tertinggal. Saon kemudian menghubungi Sang-woo dan meminta bantuannya untuk mengidentifikasi barang-barang tersebut, karena hanya Sang-woo lah yang mengetahui mengenai barang-barang pribadi para korban. Sang-woo pada saat itu berusaha menahan diri untuk tetap tegar. Ia bersyukur teman-temannya akhirnya berhasil ditemukan, dan ia juga merasa beruntung ada Yuri yang selalu menemaninya. Sementara itu di rumah Haeju, In-ha terlihat kembali bertemu dengannya. In-ha akhirnya mengetahui bahwa penculik dan pengancam Saon adalah Baeksaon yang asli. Ia pun teringat saat kecil, ketika adik laki-lakinya, Yujin, pernah bertemu dengan anak tetangga. Setelah itu, mereka bertemu dengan Saon, namun penampilannya berbeda dari anak yang sebelumnya mereka lihat. Tak lama kemudian, terjadi kecelakaan yang menyebabkan Yujin tewas. Sejak itu, Baeksaon yang ia lihat tidak pernah muncul lagi. Haeju terkejut mendengar bahwa In-ha menduga kecelakaan itu bukanlah kecelakaan biasa. In-ha kemudian mengingat dokumen yang berisi informasi penting yang menunjukkan bahwa Saon bukanlah anak kandung dari Baek Uyong. Di mana sepertinya In-ha sebenarnya tahu siapa yang mengirimkan dokumen itu kepadanya, di mana orang itu ternyata adalah Baeksaon. Setibanya di rumah, Saon kemudian melihat Haeju mengenakan gaun yang pernah ia belikan. Haeju kemudian mendorong Saon untuk duduk dan memberinya sebuah kertas berisi perjanjian pernikahan mereka, di mana Saon tidak boleh menceraikannya dan tidak ada perceraian di antara mereka. Selain itu, publik harus tahu bahwa mereka adalah pasangan suami istri, dan jika melanggar salah satunya harus membayar denda senilai 2 miliar won. Haeju ingin menjalani hidup bersama Saon, dan sudah mengetahui dari In-ha bahwa Saonlah yang memberitahukan bahwa ia bukanlah anak kandung dari keluarga Baek. Haeju juga menegaskan bahwa ia tidak ingin menggantikan Saon, melainkan ingin menikah dengan Saon setelah masalah ini selesai. Saon lalu menjawab bahwa setelah masalah ini selesai, ia akan melamar Haeju, karena sekarang ia mengerti bahwa hidup sebagai Baeksaon memberinya kesempatan untuk bertemu dengan Haeju. Sementara itu, Do-jae akhirnya mengetahui bahwa polisi telah menemukan jasad saudara kembarnya dan berniat untuk pergi ke sana, akan tetapi hal itu tak bisa ia lakukan mengingat kini, ia sudah ditetapkan sebagai pelaku atas teror yang dilakukan kepada Saon. Saon mendengar hal tersebut dan mencoba memberikan nasihat kepada Do-jae, menyadari bahwa meskipun Do-jae berbuat salah, ia tetap peduli padanya. Do-jae pun akhirnya membuka hati dan membantu polisi dengan memberikan informasi mengenai alat pelacak yang dipasang pada ponsel, motor, dan perahu si penculik sehingga polisi dapat melanjutkan pencarian. Di hari itu juga adalah upacara kematian Baek Jang-ho, kakek Saon. Sebelum pergi, In-ha dan Haeju bertanya kepada ayah mereka tentang kesepakatan dengan Baek Jang-ho. Pada saat itu Ketua Hong mengetahui bahwa kecelakaan yang menyebabkan kematian anak bungsunya sebenarnya adalah akibat tindakan dari Baek Jang-ho. Hampir saja ia menembak Ketua Baek, akan tetapi Ketua Baek mengajukan kesepakatan bahwa ia akan membunuh cucunya sendiri sebagai balasan. In-ha memberitahukan bahwa cucu Ketua Baek itu masih hidup dan telah mengancam Baeksaon. Ketua Hong mendatangi upacara kematian Baek Jang-ho dan membuat keributan menembakkan senjatanya untuk mencari keberadaan Baeksaon yang asli. Pada saat itu, terjadi ledakan yang menyebabkan kebakaran di rumah tersebut, di mana hal itu ternyata adalah ulah si penculik. Saat orang-orang berlarian keluar, secara bersamaan Haeju tiba-tiba menghilang. Saon yang datang terlambat terlihat berusaha mencari Haeju, namun ia tidak menemukannya. Tak lama Saon lalu menerima telepon dari si penculik yang memberitahu bahwa Haeju sudah dibawa pergi bersamanya.
Saon mengatakan bahwa masalah mereka berdua seharusnya diselesaikan oleh mereka berdua saja, dan Haeju tidak ada hubungannya. Si penculik itu menyuruh Saon untuk bersabar, karena gilirannya akan segera tiba, dan Saon belum tahu rasa sakit yang sesungguhnya. Si penculik itu mengingat saat ia ditenggelamkan oleh kakeknya sendiri, dan ia ingin melihat Saon meminta pertolongan darinya. Saon kemudian berkata kepada Haeju untuk tidak khawatir, tetapi Haeju meminta Saon untuk tidak menyusulnya, karena ia pernah bilang akan melindungi Saon. Haeju hanya ingin Saon tahu bahwa ia sangat mencintainya. Haeju kemudian berkata kepada penculik, bahwa ia akan mengakhiri semuanya, dan memastikan si penculik itu tidak membuat Saon menderita lagi. Haeju pun membanting setir mobil ke jurang, dan mereka pun jatuh ke sungai. Mobil Haeju jatuh ke kedalaman 20 meter dan rusak parah. Namun baik penculik maupun Haeju tidak ditemukan di sana. Saon kemudian mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada media karena ia telah berbohong. Ia mengungkapkan bahwa ia bukanlah cucu dari Baek Jang-ho, bukan anak kandung dari Baek Uyong, dan bukanlah Baek Saon yang mereka kenal. Melainkan ia adalah seorang suami yang kini istrinya diculik oleh pelaku yang mengancamnya. Untuk pertama kalinya, Saon memperkenalkan istrinya Hong Haeju kepada publik dan meminta bantuan untuk menemukannya. Saon menggambarkan ciri-ciri istrinya dan berharap dapat menemukan Haeju, karena masih banyak yang belum ia lakukan untuk membahagiakan istrinya.